semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman JavaScript melalui soal-soal UAS. Oke, yang pertama terdapat sebuah array nama-nama mahasiswa sebagai berikut. Nah, array-nya itu Alia, Firmas, Jordan, dan Maulana. Di bagian A, di soal ini, hapuslah Jordan dan tambahkan Nifas, Sophia setelah Firmas. Outputnya bakalan kayak gini. Jadi, mari kita beralih ke VS Code-nya. Nah, tadi di bagian A, kita disuruh untuk menghapus Jordan dan menambahkan Nifas dan Sophia setelah Firmas. Jadi kita bikin array-nya terlebih dahulu. Sini ada Alia, Firmas, Jordan, dan juga Maulana. Nah, kita di sini akan menggunakan cons buat array baru. Array, kita akan bikin array titik filter. Nah, kegunaan filter ini berfungsi atau digunakan untuk membuat array baru dari semua elemen yang lolos uji kondisi tertentu dari array asal. Nah, kita akan bikin array baru di sini dengan menggunakan elemen 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 dan tanda seru ini dikatakan dengan false agar array Jordan yang ada di array string Jordan yang ada di array terhapus. Jordan hapus. Kita tampilkan di console log. Nah, setelah Jordan dihapus, maka di bagian A tadi disuruh agar Nipas dan Sophia itu ditambahkan setelah Firmas. Maka di sini kita bikin r.splice r kita tambahkan r.splice splice ini digunakan untuk memanipulasi elemen-elemen dalam sebuah array. Fungsi ini dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengganti elemen-elemen di dalam array. Nah, kita bikin 2, 1. Karena di dalam array dihitung dimulai dari angka 0. Jadi, Alia itu ada di urutan 0, Firmas di angka 2, Firmas itu ada di angka 1, Jordan di angka 2, Maulana di angka 3. Karena tadi Jordan udah dihapus, maka sekarang sekarang Maulana itu ada di angka 2. Maka di sini kita tambahkan Nifas dan juga Sophia. Kita tampilkan juga di console log. Maka kita tampilkan dulu. Kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Kita buka di inspeksi. Oke. Nah, di sini kita sudah menghapus
string Jordan, nama Jordan jadi Alia, Firmas dan Maulana. Jadi, nah di sini disuruh ditambahkan di bagian A itu ditambahkan dengan Nifas, Sophia setelah Firmas. Nah, di sini sudah jadi Alia, Firmas, Nifas, Sophia dan juga Maulana. Kita lanjutkan ke bagian B. Di sini bagian B tampilkan nama mahasiswa yang tidak ada huruf S eh, atau S kecil atau S besar. Jadi yang namanya yang ada S itu tidak ditampilkan di dalam array tersebut. Kita beralih ke VS Code-nya. Bikin ini bagian B. Kita bikin menggunakan function. Karena tidak bisa sama, jadi kita bikin array 2. Kita bikin let akhir. Yang bakalan nanti, nama itu bakalan ditampung di akhir ini nanti. Menggunakan for, let i sama dengan 0. I lebih kecil dari R2 titik length. I plus plus. I plus plus ini I tambah 1. Oke, langsung kan. Oke. Di sini menggunakan if. Kita akan tambahkan if array 2 titik to lower case. Nah, kegunaan to lower case ini digunakan untuk mengubah semua huruf dalam sebuah string menjadi huruf kecil. Misalnya S di sini kan ada huruf kecil dan huruf besar, maka semua yang ada di string diubah ke dalam huruf kecil, begitu. Titik include. Include ini berfungsi untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu terdapat di dalam array. Di dalam array, dia bisa memeriksa apakah S ini ada atau tidak di dalam array tersebut. Hmm. Akhir, post yang digunakan F2 I. Kita return akhir. Add R2. Nah, karena kita belum bikin variabel dari R2 ini, jadi kita bikin di bawah ini, add R, seperti yang tadi hasil dari di bagian A tadi kita bikin,
Alia, Firmas, Nifas, Fatia, dan juga Maulana. Hmm. Bikin let nama akhir itu tuh sama dengan nama R2. Kita akan tampilkan di konsol log. Oke. Ini sebaiknya kita komentarkan saja dulu. Kita akan beralih, kita akan melihat hasilnya. Di sini sudah terdapat nama Alia dan juga Maulana. Karena yang namanya yang ada S-nya itu tidak ditampilkan di dalam sini. Kita lanjut ke nomor 2. Buatlah sebuah function untuk mendeteksi inputan sebuah kata atau sebuah email atau bukan. Gunakan function prompt untuk menerima inputan kata dari user. Ingat, sebuah email ditanda dengan dan titik sebagai penanda domain. Nah, di sini ada input muslim.com. Outputnya itu bukan email. Yang email itu muslim@google.com. Nah, kita ini yang akan keluar. Oke, mari kita beralih ke VS Code-nya. Kita bikinnya isin saja. Kita komentarkan dulu. Oke. Untuk membuat, untuk menjawab soal tadi, kita menggunakan function. Ini nomor 2. Function, cari, kalian bisa menggunakan kata lain selain cari, tapi saya bakalan membuat cari. If, kita menggunakan if, email include, kita menggunakan include lagi, sama seperti yang di nomor 1. Untuk in add, simbol dari add, simbol dari email, dan email titik include. Nah, tadi di dalam soal tadi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya simbol add dan juga titik. Maka kita akan membuat seperti ini. Alert, kita akan tampilkan di alert, ini sebuah email. Ini sebuah email. Yang kedua kita bikin else. Nah, selain dari tidak adanya simbol dari add dan juga titik, maka inputan yang user bikin atau pengguna eh, ketik memunculkan dan akan memunculkan kalimat ini bukan email, kan sebuah email. Kita akan tampilkan di console log. Console.log, cari, buat sebuah prompt, masukkan email. Email Anda. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah,
Di sini sudah terdapat masukan email Anda. Misalnya, sofiasalma@gmail.com. Oke, ini sebuah email. Nah, coba kita bikin dia tidak ada tanda at, hanya sofiasalma.com. Nah, dia bakal memunculkan ini bukan sebuah email. Oke, mari kita lanjut di nomor ketiga. Di sini buatlah function JavaScript yang menerima sebuah string dan angka sebagai parameter dan mengembalikan string baru yang dipotong sepanjang angka yang diberikan. Jika string lebih pendek dari angka yang diberikan, fungsi harus mengembalikan string asli. Parameter string, jumlah potong. Nah, di sini ada contohnya di case 1, contoh input misalnya Alea dan Ihsan akan pergi ke Brastagi esok esok hari. Nah, di sini ada 47 karakter. Jumlah potongnya itu 15 karakter. Contoh 2, Hai apa kabar? Ini 15 karakter. Yang bakalan keluar itu Hai apa kabar? Mengembalikan nilai asli karena jumlah potong lebih kecil atau sama dengan input. Oke, kita komentarkan saja dulu. Nah, di sini di nomor 3 ini kita juga bakalan menggunakan function. Function. Search. Kalian namakan dia search string titik and setelah string jumlah potong seperti yang dikatakan di dalam soal. Gunakan if string titik length lebih besar dari jumlah potong. Kita return string slice titik slice ini, jumlah potong. Jumlah potong. Nah, sini else if string titik length lebih kecil sama dengan jumlah potong. Kita return lagi, return string. Sini search. Kita akan tampilkan di console.log. Search. Nah, masukkan prompt. Sini kita berikan perintah kata-kata, masukkan kata-kata. 15. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini sudah tampil, masukkan kata-kata. Kita akan ngambil dari soal saja, dari contoh, yaitu Alea dan Ihsan akan pergi ke Brastagi esok hari. Ke Brasti esok hari. Nah, yang muncul adalah Alia dan Ihsan karena yang diminta itu 15 karakter. Jadi, yang muncul hanya Alia dan Ihsan. Kita lanjutkan ke nomor 4.
Di sini buatlah sebuah callback function untuk menampilkan bilangan Fibonacci. Function menerima dua parameter. Parameter pertama adalah angka mulai dan parameter kedua adalah angka berakhir. Misal, untuk menampilkan bilangan Fibonacci dari 1 hingga 10, console.log Fibonacci 1,10. Output yang akan keluar itu 112,358. Oke, kita akan menampilkan bilangan Fibonacci. Ini kita komentarkan. Nah, kita gunakan ini nomor 4. Sini juga sama, kita menggunakan function sebagai alarm. Mungkin Fibonacci, angka, koma, n. If angka lebih kecil sama dengan 1. Ini kita return angka, kita masukkan else, return lagi Fibonacci. Nah, di sini kita masukkan rumus Fibonacci, yaitu angka 1, angka kurang 1, ditambah Fibonacci angka kurang 2. Let n sama dengan 7. For let i sama dengan 0. I lebih kecil dari n. N-nya itu tadi 7 kan. Baru i plus plus. Konsol. Kita akan tampilkan di console.log. Console.log Fibonacci i. Fibonacci i. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini muncul 0, 1, 0, 1-nya 2 kali, 2, 3, 5, dan 8. Oke, segini saja video dari saya kali ini. Terima kasih.